lain orang boleh bertahan dalam dosa lawan Tuhan, tapi tetap tujuanku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan, angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Saudaraku, mari kita awali dengan doa untuk ibadah kita pada saat ini. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena kami diberikan waktu yang indah lagi pada saat ini, waktu yang baik untuk mana kami merenungkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, renungan firman Tuhan saat ini berjudul Hakim dari semua orang, ayat inti. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Matius 22 ayatnya yang ke-14. Ketika tuan rumah pergi ke pasar dan menemukan orang-orang yang tidak bekerja, dia berkata, "Mengapa kamu berdiri di sini menganggur sepanjang hari?" Dan jawaban mereka adalah, "Karena tidak ada orang yang mempekerjakan kami." Tak satu pun dari mereka yang dipanggil pada sore hari ada di sana pada pagi harinya. Mereka tidak menolak panggilan itu. Mereka yang menolak dan kemudian bertobat, tindakan yang baik untuk bertobat, tetapi tidak aman untuk meremehkan panggilan belas kasihan yang pertama. Nah, Tuhan menuntut agar api kudus digunakan dalam pelayanannya. Kita harus menyampaikan pekabaran dari pemilik rumah ilahi kepada sesama manusia. Ini akan mengesankan hati. Di bagian manapun pria dan wanita bekerja di kebun anggur Tuhan, mereka perlu memeriksa hati mereka sendiri dengan saksama. Jika mereka cenderung meninggikan diri sendiri dan merendahkan orang lain, hati mereka perlu diubah sampai mereka tidak lagi menempatkan penilaian mereka sendiri atas pekerjaan mereka dan pekerjaan orang lain. Kita membutuhkan roh kasih dan ketergantungan sejati kepada Tuhan. Ketika kita memiliki keyakinan mutlak kepada Dia yang adalah kebenaran, kita akan menyadari bahwa kekhawatiran dan kecemasan tidak lagi diperlukan. Apapun pekerjaan yang kita lakukan, kita harus melakukannya untuk Kristus. Ada banyak jenis pekerjaan berdasarkan kebutuhan waktu dan situasi yang harus dilakukan bagi Tuhan. Orang-orang yang katanya tidak percaya akan melakukan pekerjaan ini secara formalitas untuk upah yang mereka terima. Mereka tidak tahu nikmatnya bekerja sama dengan pekerja ahli. Tidak ada spiritualitas dalam pekerjaan mereka yang melayani dirinya sendiri. Motif yang sama, aspirasi yang sama, inspirasi yang sama, keinginan untuk dianggap pintar oleh orang-orang menguasai hidup mereka. Orang seperti itu mungkin menerima pujian dari manusia, tetapi tidak dari Tuhan. Mereka yang benar-benar dipersatukan dengan Kristus tidak bekerja untuk upah mereka sendiri. Dengan bekerja bersama Tuhan, mereka tidak berusaha untuk meninggikan diri sendiri. Pada hari besar terakhir, keputusan-keputusan akan dibuat yang akan menjadi kejutan bagi orang banyak. Penilaian manusia tidak akan mendapat tempat dalam keputusan tersebut. Kristus dapat dan akan mengadili setiap kasus karena semua penghakiman telah diserahkan kepadanya oleh Bapa. Dia akan menaksir nilai dari setiap pelayanan yang tidak tampak pada pandangan manusia. Hal-hal yang paling rahasia terbuka bagi matanya yang melihat segala sesuatu. Ketika hakim dari semua orang melakukan penyelidikannya, banyak dari mereka yang ditempatkan manusia di posisi pertama akan ditempatkan di posisi terakhir. Dan mereka yang telah ditempatkan di tempat rendah oleh manusia akan dikeluarkan dari barisan dan dijadikan yang pertama. Apa yang perlu kita renungkan pada saat ini? Kapan terakhir kali saya mendengar tepuk tangan surga untuk suatu tindakan pelayanan yang tidak mementingkan diri sendiri? Kita bisa jawab dalam hati kita masing-masing, karena Tuhan kita adalah hakim dari semua orang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar kebenaran firman-Mu pada saat ini. Di hari yang baru lagi, kami serahkan seluruh kehidupan kami, semua rencana kami, pekerjaan, dan pelayanan kami.
Kiranya berkat surga menjadi bagian kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.